cuaca sudah kembali cerah. Di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Seputar Indonesia Pagi. Pemirsa, apa yang tidak ada di Jakarta? Apa ya? Semuanya kayaknya ada. Dari yang paling murah nih Mike sampai yang paling mahal. Dan itu yang akan diungkap oleh Kacamata Michael kali ini yang menyoroti lebarnya jurang kesenjangan sosial. Dan ini menjelang hari ulang tahun dari Jakarta ke-486. Inilah. Saatnya kita simak Kacamata Michael. Di Jakarta semua ada, tas puluhan juta rupiah atau mobil mewah miliaran rupiah. Bagi yang punya uang, ini hanyalah belanja sehari-hari. Namun bagi sebagian penghuni Jakarta lainnya, ini hanyalah mimpi abadi. Sepanjang pekan ini, saya mengamati kehidupan masyarakat Jakarta yang bagaikan langit dan bumi, sangat kontras. Di Jakarta Utara misalnya, mobil-mobil mewah ini terparkir bukan tanpa alasan. Mobil berfitur canggih ini menanti dilirik oleh calon pembelinya. Bahkan dalam satu hari, satu mobil yang nilainya miliaran rupiah ini terjual. Mobil mewah otomatis prestis. Prestis dicari, kemudian juga mereka suka dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing mobil tersebut ya. Jadi mereka ya kenyamanan didukung oleh kecanggihan tersebut. It means we try to have something different with like a Caesar, you know. At the beginning we have the little price and the new brand, but fashionable. And at the end of the Caesar we have the most international brand and with the price with a good quality. Memang atas nama prestis atau harga diri biasanya membuat sebagian masyarakat membeli sejumlah barang. Seperti tas, pakaian, hingga aksesoris dan kacamata hitam yang harganya terbilang cukup fantastis. Bagi mereka, uang selalu ada, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi lain halnya dengan keluarga yang saya temui di kawasan Gedong Panjang. Jangankan soal lauk pauk, seratusan kepala keluarga harus berjuang sehari-hari agar nasi putih tetap tersedia. Juga saya buat di dapur juga saya juga sulit gitu, kayaknya susah gitu kan. Apalagi saya nggak punya usaha apa-apa. Suami saya kan udah nggak ada. Dulu suami saya ada juga ada usahanya, suami saya kerja. Sekarang saya sendirian ya, banting tulang sendirilah. Sedikit-dikit saya dagang kecil-kecilan. Maksudnya biar buat sehari-hari, buat nyambung hidup lah, biar cukup makan gitu. Suami saya kerja mulung. Saya sebenarnya kepengen kayak orang-orang, jangan tinggal di kolong om. Saya kepengen layak kayak orang-orang, pengen punya tempat. Berhubung suami saya nggak mampu, saya jadi tinggal di kolong om. Saya ingin sama orang-orang iri, saya kepengen kayak orang-orang yang lain. Jangan di kolong gitu om. Ya keadaan kolong kan kumuh. Aku punya anak kecil gitu om. Caranya bagaimana gitu om. Mobil mewah, tas mahal atau kacamata ada di awang-awang. Bersama mimpi tidur di kasur empuk dalam kamar berpendingin. Nah pemirsa dan Michael, sebelumnya kita sudah pernah bilang bahwa semua ada di Jakarta, dari yang super mahal, super mewah sampai yang tidak ada apa-apanya. Gitu. Itu yang Michael lihat kontradiksinya seperti apa sih saat meliput? Kalau kita lihat dalam satu hari di mana saya mencoba menyoroti hal-hal yang dua hal yang super sangat mewah, berbeda. yang dua hal yang sangat berbeda, yang satu lagi sangat-sangat butuh bantuan. Nah itu memang dua hal yang sangat-sangat
Sungguh bisa kita lihat begitu lebarnya jurang kesenjangan yang ada ya. Dan itu bukan hanya kita bisa baca di majalah atau di koran, tapi itu nyata terjadi di Jakarta ini. Betul sekali, dan kami masih akan mengajak Anda untuk menyoroti lebarnya kesenjangan sosial yang ada di masyarakat Jakarta. Ya. Sesaat lagi, tetaplah di Seputar Indonesia Pagi. Cuaca sudah kembali cerah. Di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan langsung lanjutkan Kacamata Michael edisi menjelang ulang tahun Jakarta ke-486. Ya, dimana kalau sebelumnya kita lihat betapa kontrasnya kehidupan sosial di Jakarta ya. Memang hidup Jakarta pemirsa bisa jadi surga dunia bagi sebagian orang, tapi bisa juga sengsara bagaikan neraka bagi orang yang lain. Betul, dan sepertinya kota ini menjanjikan gemerlap bagi mereka yang memang cukup beruntung dan punya kemampuan. Tapi bagi yang tidak punya keahlian dan nggak punya keberuntungan, mungkin Jakarta bisa jadi gudang air mata. Inilah Kacamata Michael. Saya melanjutkan rasa ingin tahu mengenai lebarnya jurang kesenjangan sosial di Jakarta. Selain makan dan pakaian, kebutuhan dasar manusia adalah papan atau rumah. Di Jakarta ada orang-orang beruntung yang bisa tinggal di hunian canggih tanpa harus khawatir akan guyuran hujan dan panas. Nilai apartemen ini pun tak main-main, mencapai miliaran rupiah dengan luas hunian 90 meter persegi. Ruang demi ruang didesain elegan dengan peralatan elektronik canggih. Namun rumah bagi keluarga Gunadi sangat jauh dari kata nyaman. Bapak dengan 5 anak ini harus berjuang sebagai pemulung sampah di ibu kota. Emang saya yang dorong ke sini. Habisnya kalau di kampung buat makan aja juga susah. Kayaknya ya tahulah usaha apa gitu. Di sini bisa supaya kitanya bisa makan. Kalau maju sih udah tahu mau usaha apa juga gak bisa. Kitanya pokoknya jangan sampai nyerah walaupun anaknya orang kayak gini. Kita usahain walaupun gak ada orang bantu, ibaratnya ya kita usahain, kita dorong supaya anak-anak itu nggak kayak orang tuanya. Orang tuanya gitu. Biar nggak kayak gini gitu. Lebih baik nasibnya daripada orang tuanya gitu maksudnya. Rumah bagi Gunadi dan 5 anaknya adalah bangunan sederhana terbuat dari seng dan tripleks kayu. Luasnya hanya berkisar 6 meter persegi, di mana semua aktivitas bercampur jadi satu. Keluarga ini hanya bisa pasrah, tak ada televisi, kulkas, atau peralatan elektronik lainnya. Selain tak mampu membelinya, pasokan listrik di rumah mereka hanya cukup untuk 1 titik lampu saja. Bagi keluarga ini, hidup mereka bergantung dengan apa yang berhasil mereka kumpulkan sehari-hari. Untuk setiap 1 kilogram plastik, mereka hanya menerima Rp1.000. Jadi untuk urusan perut, kadang berpuasa menjadi pilihan mereka. Dari hasil Bapak Ibu mulung, sebenarnya pendapatan sehari itu berapa sih Bu? Ya 50 itu udah 2 kali nyari. Kadang aja buat makan aja juga kurang kan. Belum ongkos sekolah anak. Ongkos sekolah anak itu 20. Per hari 20, kadang 40 itu kalau anaknya lagi tes ke Ibnu Sina. Itu 40. Ya kitanya paling sisa 10. Kalau nggak masak ya udahlah beli apa, kalau yang penting ada beras gitu. Kadang kan kalau kita nyari kan kadang orang ngasih beras ada. Kalau seandainya nggak tercukupi gimana Bu? Ya terus di mana ya? Ya pernah juga nggak makan sehari. Nggak makan, nggak Pernah cuma juga. sehari. Kadang juga nyampe 2 hari nggak makan. Tapi anak-anak nggak Nggak pada ini. ngeluh nggak. Bagi keluarga Gunadi, bangunan mewah yang sering mereka lihat adalah fata morgana. Hidup bagi mereka adalah apa yang dihadapi hari ini, dan di antara kerasnya kehidupan ibu kota, rasa syukur dan harapanlah yang masih membuat mereka bertahan. Pemirsa, pengalaman yang saya lalui tentu membuka mata kita semua bahwa di Jakarta semua ada. Ada yang kaya dengan segala kemewahannya dan tanpa berpikir 2 kali untuk menghabiskan uang mereka. Ada pula yang miskin dan terabaikan yang harus berjuang hidup demi sesuap nasi. Alangkah baiknya jika kesenjangan yang ada dipersempit dengan memberikan rasa nyaman bagi mereka yang membutuhkan. Sehingga Jakarta bisa menjadi kota yang nyaman bagi semua kalangan,
termasuk bagi mereka yang tidak bisa mengaksesnya dengan mudah. Selamat ulang tahun Jakarta. Dan jangan lupa simak terus Kacamata. Wow. Ya. Tapi tadi liputan tadi, saya jujur nih, banyak sekali yang diajarkan oleh liputan tadi pada saya. Salah satunya adalah kita nggak bisa mensamaratakan tingkat kebahagiaan orang-orang. Bahagia itu tidak hanya di sini, tidak hanya dengan uang, tetapi yang pasti dari hati masing-masing. Karena kebahagiaan orang beda-beda ya, Pak. Betul, dan berkat dari Tuhan itu beda-beda bagi setiap orang dan bagaimana kita mensyukuri setiap berkat yang dilimpahkan sama Yang Maha Kuasa.